Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, yaitu dengan materi periode radikal. Nah, pada periode radikal ini kita akan membahas materi tentang Perhimpunan Indonesia atau PI, PKI, PNI, Partindo, dan PNI baru. Dan sebelum masuk ke materi, kita akan di sini kita akan menjelaskan, di sini kita akan memperkenalkan anggotanya dulu. Yang pertama ada saya, Fajus Karyadi, dan ada Iksan Alfiansa, Iqbal Johari, Jasmine Anggrini Sambak, Aldi Saputra, Arya Andika. Dan sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu ada Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia atau yang bisa disingkat dengan PI atau Indis Vereniging. Nah, Perhimpunan Indonesia ini didirikan oleh Sultan kesayangan, yaitu dia lulusan dari perguruan tinggi Harlem. Dia menjabat ketua pada 15 November tahun 1908 sampai 1914. Dan yang kedua ada RN Nato Suroto. Dan tokoh-tokohnya yaitu yang pada tokoh-tokoh pada Perhimpunan Indonesia itu ada Muhammad Hatta, ketua pada tahun 1926. Kedua ada Iwa Kusumantri, yaitu ketua pada tahun 1923. Terus ada Nasir Dato Pamunjak, ketua pada tahun 1924, dan ada Ali Sastromijo dan Abdul Majid Jojo Dindingrat. Nah, organisasi Perhimpunan Indonesia ini tanggal berdirinya yaitu pada 25 Oktober 1908 dengan tujuan mempersatukan mahasiswa Indonesia di luar negeri, terutama di Belanda, dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Sejarah singkat pada organisasi Perhimpunan Indonesia ini yaitu berawal dari perkumpulan pelajar Indonesia di Belanda pada abad ke-20 yang awalnya bertujuan menuntut ilmu karena di Indonesia belum ada universitas. Tahun 1908 mereka membentuk Indis Vereniging yang diprakasarai oleh Sultan Kasajangan dan bersifat sosial. Namun meningkatnya semangat nasionalisme membuat arah perjuangan mereka berubah menjadi politik. Tahun 1922 organisasi ini berganti nama menjadi Indis Vereniging. Lalu pada tahun 1925 menjadi Perhimpunan Indonesia, menandai perjuangan menuju kemerdekaan. PI menjadi organisasi pertama yang memakai istilah Indonesia dalam namanya dan berperan penting dalam membangkitkan kesadaran nasional di kalangan pelajar Indonesia di luar negeri. Sekian dari saya. Dilanjut oleh teman saya. Partai Komunis Indonesia atau yang dikenal PKI didirikan pada 9 Mei 1914 oleh Hans Nevlet. Tokoh-tokoh penting dalam PKI antara lain Musa Dipanusantara Aidit, Amir Saifuddin, Semaun, Joto, Oitomo Ramelan, Abdul Latif, Hengrat, Alimin, Gawi, Rodirjo, Darsono, dan Misbak. Tujuan dari PKI yaitu adalah menentang imperialisme dan kapitalisme pemerintah Belanda dengan membangun serikat pekerja serta meningkatkan kesadaran politik di kalangan para petani. Sekian dari saya. Sejarah singkat PKI. Partai Komunis Indonesia atau disingkat PKI berasal dari pembentukan Industri Sosial Demokratische Vereniging atau disingkat ISDV oleh Hans Sneevliet pada 9 Mei 1914 di Hindia Belanda. Awalnya ISDV beranggotakan kaum sosialis Belanda dan hanya bergerak dalam diskusi teori kolonial, namun mulai berkembang setelah tokoh pribumi seperti Samuel bergabung melalui Syarikat Islam. Setelah Sneevliet diusir, ISDV berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia atau disingkat PKI pada Mei 1920 di Semarang dengan Samuel sebagai ketua dan Darsono sebagai wakil ketua.
Tan Malaka sempat menggantikan Samuan pada 1921. Meski usulannya untuk menamai partai dengan Partai Nasional Revolusioner Indonesia ditolak. Pada 1926, PKI melancarkan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda, tetapi gagal dan banyak anggotanya dibuang ke Bovendigul. Sekian dari saya. Ya, selanjutnya itu ada PNI. Tokoh-tokoh dari PNI yaitu Insinyur Soekarno sebagai pendiri dan Dr. Cipto Mangunkusumo dan Mr. Sartono dan Mr. Ishak Tajakordi Sarjo, Mr. Sunario, Gatot Mangkupraja, dan Supriyadinata dan Mas Kun Sumadireja. Tanggal berdirinya PNI yaitu 4 Juli 1927. Tujuan berdirinya PNI yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia melalui asas non-koperasi atau tidak bekerja sama dengan pemerintahan kolonial Belanda. PNI bertujuan untuk menyebarkan ideologi nasionalisme dan membangun kesadaran politik rakyat. Sejarah singkat PNI yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan oleh Insinyur Soekarno pada 4 Juli 1927 di Bandung dengan semangat nasionalisme radikal yang secara tegas menolak bekerja sama atau non-koperasi dengan pemerintahan Hindia Belanda. Bertujuan tunggal untuk mencapai kemerdekaan Indonesia melalui rapat umum dan pidato yang memukau. PNI berhasil menggalakkan massa dengan cepat, menyebarkan ajaran martanisme yang berfokus pada penderitaan rakyat kecil, sehingga dianggap sangat membahayakan stabilitas kekuasaan kolonial. Akibatnya pada akhir tahun 1929, para tokoh PNI termasuk Soekarno ditangkap dan diadili, yang berpuncak pada pembubaran PNI dan Mr. Sartono pada tahun 1931. Dan kemudian mendirikan Partindo, menandai berakhirnya periode radikal PNI. Selanjutnya ada Partindo yang didirikan pada tanggal 30 April 1931 yaitu pendirinya Mr. Sartono dan tokoh-tokoh pentingnya ada Insinyur Soekarno, Mr. Sunario, Mr. Ishak Jokro Hadir Suryo, Mr. Amir Syarifuddin. Tujuan didirikannya Partindo yaitu mencapai Indonesia merdeka dengan dasar nasionalisme dan asas non-koperasi, tidak bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Mereka berusaha memperluas hak-hak politik rakyat, memperbaiki sosial ekonomi, dan menggunakan aksi massa sebagai alat perjuangan. Selanjutnya sejarah singkat Partindo. Partindo didirikan sebagai kelanjutan dari PNI lama yang dibubarkan dari Mr. Sartono setelah penangkapan Soekarno pada tahun 1929 yang menyebabkan PNI pecah menjadi Partindo dan PNI baru. Partindo menganut asas non-koperasi dan secara radikal memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan mengandalkan kekuatan masyarakat melalui rapat-rapat umum dan aksi politik, sehingga menarik banyak anggota. Partindo menjadi sangat kuat setelah Insinyur Soekarno bebas dari penjara dan bergabung pada tahun 1932. Namun, karena aktivitas politiknya yang keras, Partindo mengalami penindasan berat dari pemerintah kolonial yang puncaknya ditandai dengan penangkapan Soekarno kembali pada tahun 1933. Situasi sulit dan penindasan yang terus-menerus akhirnya memuat Mr. Sartono memutuskan membubarkan Partindo pada 18 November 1936. PNI baru. PNI baru berdiri pada Desember 1931 dengan pendiri yaitu Muhammad Hatta dan tokoh-tokoh lain seperti Sultan Syahrir, Sukemi, Johan Saroja. Tujuannya yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia dengan asas non-koperasi terhadap pemerintah kolonial Belanda. Namun
dengan strategi yang lebih menekankan pada pendidikan politik kaderisasi dan analisis sosial mendalam pada rakyat. Sejarah singkat PNI Baru. PNI Baru singkatan dari Pendidikan Nasional Indonesia, didirikan pada Desember 1931 oleh Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir sebagai respon atas pembubaran Partai Nasional Indonesia karena dengan pimpinan Soekarno dan pendirian Partindo oleh Sartono. Kelompok Hatta dan Syahrir menolak Partindo karena dianggap terlalu mengedepankan agitasi politik yang mudah ditumpas, sehingga mereka memilih strategi non-koperasi radikal dengan berfokus pada pendidikan politik mendalam dan pembentukan kader yang kuat dan sadar akan kondisi masyarakat yang diyakini merupakan fondasi jangka panjang yang lebih efektif untuk mencapai kemerdekaan. Meskipun perjuangannya bersifat radikal, kegiatan mereka lebih terstruktur dan berhati-hati, namun tetap tidak luput dari tindakan represif pemerintah kolonial yang berujung pada penangkapan dan pembuangan Hatta dan Syahrir pada tahun 1934. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.